Hong Kong hari ini dikenal sebagai salah satu pusat keuangan paling penting di dunia. Kota ini dipenuhi gedung pencakar langit dan kantor bank internasional, sementara pelabuhannya telah lama menjadi simpul perdagangan global. Sistem hukumnya memberi kepastian bagi bisnis, mata uangnya stabil, dan arus modal bergerak relatif bebas. Semua faktor ini menjadikan Hong Kong sebagai salah satu pusat utama kapitalisme modern di Asia. Namun di balik kemajuan itu ada fakta penting yang sering diabaikan. Hong Kong bukan negara merdeka dan bukan pula bagian dari dunia barat. Wilayah ini berada di bawah kedaulatan Tiongkok, negara dengan sistem politik yang sangat berbeda dari prinsip yang membentuk Hong Kong. Dua sistem yang bertolak belakang ini tidak sekadar berdampingan, tetapi berjalan bersama dalam satu struktur negara. Pertanyaannya kemudian bukan sekadar apa yang membuat Hong Kong berbeda, melainkan bagaimana sebuah sistem kapitalisme global bisa tumbuh dan bertahan di dalam negara komunis. Faktor apa yang membuat wilayah ini berkembang dengan jalur yang berbeda dari daratan Tiongkok? Dan keputusan apa yang menjaga perbedaan itu tetap hidup hingga hari ini? Inilah kisah tentang Hong Kong. Tentang sebuah kota yang lahir dari ketimpangan perdagangan global, tentang konflik dan perang yang memaksakan perubahan arah sejarahnya, tentang arus manusia dan modal yang membentuk ulang identitasnya, dan tentang bagaimana sebuah wilayah kecil bisa bertahan sebagai pengecualian di tengah sistem yang tidak pernah benar-benar sejalan dengannya. Pada paruh akhir abad ke-18, kebiasaan minum teh di Inggris berubah menjadi kebutuhan nasional. Teh yang sebelumnya hanya dinikmati kalangan elit, kini menjadi konsumsi harian di semua lapisan masyarakat. Dari bangsawan hingga pekerja kota, permintaan meningkat tajam dan satu-satunya pemasok utama adalah Tiongkok di bawah dinasti Qing. Dalam waktu singkat, Inggris tidak lagi sekadar berdagang, tetapi mulai bergantung. Ketergantungan ini menciptakan perdagangan yang timpang. Kapal-kapal Inggris datang membawa tekstil dan logam, tetapi sebagian besar tidak diminati di pasar Tiongkok. Di bawah Kaisar Qianlong, dinasti Qing memandang dirinya sebagai peradaban yang mandiri dan tidak membutuhkan barang dari luar. Sikap ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga cerminan pandangan politik. Tiongkok sebagai pusat dunia, sementara bangsa lain berada di pinggiran. Karena barang Inggris tidak laku, perdagangan tetap berjalan dengan cara lain. Permintaan teh di dalam negeri tidak bisa dihentikan, sehingga Inggris harus mengikuti aturan yang ditetapkan Qing. Pemerintah Tiongkok hanya menerima perak untuk membayar teh, sutra, dan porselen. Akibatnya, setiap kapal Inggris yang kembali membawa teh juga meninggalkan perak dalam jumlah besar. Dalam praktiknya, kekayaan Inggris terus mengalir keluar tanpa ada imbalan yang sebanding. Sistem perdagangan yang berlaku saat itu juga mempersempit ruang gerak Inggris. Seluruh aktivitas dagang barat hanya diizinkan di satu pelabuhan, Kanton. Pedagang asing tidak bebas masuk ke wilayah lain, tidak bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat, dan harus melalui perantara resmi yang ditunjuk pemerintah. Sistem ini menjaga kendali tetap di tangan otoritas Tiongkok, sekaligus membatasi upaya Inggris untuk memperluas pengaruhnya. Dampaknya mulai terasa di London. Cadangan perak yang menjadi tulang punggung sistem keuangan perlahan terkuras. Perusahaan-perusahaan dagang, terutama yang terlibat langsung dalam impor teh, menghadapi tekanan biaya yang terus meningkat. Di saat Inggris sedang membangun kekuatan industrinya, justru terjadi aliran keluar kekayaan dalam jumlah besar. Ketidakseimbangan ini tidak lagi dipandang sebagai masalah dagang semata, tetapi sebagai ancaman bagi stabilitas ekonomi nasional. Dalam kondisi seperti ini, pilihan Inggris semakin terbatas. Mengurangi impor hampir tidak mungkin karena teh sudah menjadi bagian dari konsumsi massal. Menjual lebih banyak barang ke Tiongkok tidak berhasil karena penolakan sistemik dari pemerintah Qing. Sementara itu, aliran perak terus bergerak keluar tanpa jeda. Tekanan ini memaksa para pelaku dagang Inggris mencari cara lain untuk membalikan arah arus kekayaan tersebut. Bahkan jika itu berarti keluar dari jalur perdagangan resmi yang selama ini diatur ketat, upaya mengubah keadaan tidak lagi dilakukan melalui jalur resmi.
Ketika perdagangan legal terus merugikan, perhatian beralih pada komoditas lain, barang yang memiliki permintaan tinggi di Tiongkok tetapi dilarang oleh negara. Dari sinilah muncul strategi baru. Sebuah komoditas mulai digunakan bukan sekadar untuk berdagang, tetapi untuk menarik kembali perak yang sebelumnya mengalir keluar dengan konsekuensi yang jauh melampaui urusan ekonomi. Ketika perak terus mengalir keluar dari Inggris, para pedagang mulai mencari alternatif. Mereka membutuhkan komoditas yang benar-benar diminati di Tiongkok, tetapi berada di luar kontrol negara. Pilihan itu jatuh pada opium, zat adiktif yang sebelumnya beredar terbatas, kini diposisikan sebagai alat untuk membalikkan arah arus kekayaan. Produksi opium dalam skala besar tidak dilakukan di Tiongkok, melainkan di India, wilayah yang sudah berada di bawah kendali Inggris. Melalui British East India Company, Inggris mengorganisasi sistem produksi yang terstruktur. Petani lokal didorong untuk menanam opium dalam jumlah besar, dengan pengawasan ketat dan distribusi yang dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan. Dari ladang-ladang ini, opium dikemas sebagai komoditas ekspor yang siap didorong masuk ke pasar Tiongkok. Masalahnya, pemerintah Qing secara tegas melarang peredaran opium, artinya tidak ada jalur legal untuk menjualnya. Untuk mengatasi hambatan ini, Inggris tidak mencoba mengubah aturan, tetapi menghindarinya. Kapal-kapal opium tidak masuk ke pelabuhan resmi seperti Kanton, melainkan berlabuh di perairan terbuka di sekitar delta Sungai Pearl. Dari titik-titik ini, jaringan penyelundup lokal mengambil alih distribusi ke daratan. Sistem ini menciptakan pasar gelap yang terorganisir, di mana transaksi berlangsung di luar kendali negara. Agar jaringan ini berjalan lancar, praktik suap menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pejabat lokal, penjaga pelabuhan, hingga aparat birokrasi tertentu menerima pembayaran untuk menutup mata terhadap aktivitas ilegal ini. Dengan cara ini, Inggris tidak hanya menjual opium, tetapi juga secara perlahan menggerogoti struktur pengawasan negara Qing dari dalam. Secara formal, hukum tetap ada, tetapi pelaksanaannya semakin rapuh. Dampaknya mulai meluas. Konsumsi opium menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Ketergantungan yang ditimbulkan memengaruhi produktivitas tenaga kerja, melemahkan disiplin administratif, dan menciptakan beban sosial yang sulit dikendalikan. Bagi negara yang selama ini mengandalkan stabilitas birokrasi dan kontrol sosial, penyebaran candu ini menjadi ancaman yang tidak langsung terlihat, tetapi terus menggerus dari dalam. Dari sudut pandang Inggris, strategi ini mulai berhasil. Opium dijual kepada pedagang lokal dan pembayaran dilakukan dengan perak, alat tukar yang sebelumnya digunakan Inggris untuk membeli teh. Kini arahnya berbalik. Perak yang semula terkumpul di kas dinasti Qing mulai keluar kembali, melewati jaringan perdagangan ilegal dan akhirnya kembali ke tangan pedagang Inggris. Dari perspektif neraca perdagangan, masalah yang sebelumnya tampak tidak terpecahkan mulai menemukan solusinya. Perairan di sekitar Pulau Hong Kong memainkan peran penting dalam sistem ini. Lokasinya strategis, dekat jalur perdagangan utama, tetapi di luar pengawasan langsung pelabuhan resmi, menjadikannya tempat ideal untuk aktivitas penyelundupan. Kapal-kapal opium dapat berlabuh tanpa terdeteksi oleh otoritas Qing, sementara transaksi dilakukan melalui perantara yang bergerak cepat antara laut dan daratan. Dalam praktiknya, wilayah ini berfungsi sebagai pangkalan apung yang menjaga rantai distribusi tetap berjalan. Namun, keberhasilan sistem ini membawa konsekuensi yang tidak bisa diabaikan. Semakin besar keuntungan yang dihasilkan, semakin luas pula dampak kerusakan yang ditimbulkan di dalam masyarakat Tiongkok. Ketika konsumsi opium mencapai tingkat yang mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi, tekanan terhadap pemerintah Qing untuk bertindak menjadi semakin kuat. Larangan yang sebelumnya hanya bersifat administratif, kini mulai diarahkan menjadi tindakan yang lebih tegas. Situasi ini menciptakan benturan yang tidak terhindarkan. Di satu sisi, Inggris mulai bergantung pada opium untuk menyeimbangkan perdagangannya.
Di sisi lain, pemerintah Qing menghadapi kerusakan internal yang semakin luas. Ketegangan antara kepentingan ekonomi dan kedaulatan negara pun meningkat dan perlahan bergerak menuju konflik terbuka. Ketika dampak opium mulai merusak stabilitas sosial dan ekonomi di berbagai wilayah Tiongkok, pemerintah Qing tidak lagi melihatnya sebagai pelanggaran hukum biasa. Ini telah berubah menjadi ancaman terhadap ketahanan negara. Pada tahun 1839, Kekaisaran mengirim seorang pejabat dengan mandat khusus ke Kanton, Lin Zexu. Tugasnya jelas, menghentikan peredaran opium dengan cara apapun yang diperlukan. Setibanya di Kanton, Lin bergerak tanpa kompromi. Ia langsung menutup akses perdagangan bagi pedagang Inggris dan memaksa mereka menyerahkan seluruh stok opium yang mereka miliki. Gudang-gudang diperiksa, kapal-kapal diawasi, dan jaringan distribusi diputus secara sistematis. Dalam waktu singkat, lebih dari 20.000 peti opium dengan total berat mencapai jutaan kilogram dikumpulkan. Di Humen, dekat muara Sungai Pearl, opium tersebut dihancurkan secara terbuka, dicampur dengan kapur dan air laut lalu dibuang ke laut selama berminggu-minggu. Ini bukan sekadar penegakan hukum tetapi pernyataan tegas bahwa Qing menolak tekanan perdagangan ilegal. Langkah ini langsung memicu reaksi keras dari Inggris. Bagi pemerintah Inggris, penghancuran opium bukan sekadar penindakan terhadap barang ilegal, tetapi dianggap sebagai perusakan properti milik pedagang Inggris. Namun di balik argumen hukum tersebut ada kepentingan yang lebih besar. Opium telah menjadi alat utama untuk menyeimbangkan perdagangan Inggris. Menghentikannya berarti kembali pada krisis perak yang sebelumnya mereka hadapi. Respons Inggris tidak datang dalam bentuk negosiasi panjang, melainkan kekuatan militer. Armada laut modern dikirim ke perairan Tiongkok. Salah satu simbol keunggulan teknologi ini adalah HMS Nemesis, kapal perang bertenaga uap yang mampu bergerak melawan arus sungai dan tidak bergantung pada angin. Dibandingkan dengan kapal perang Qing yang sebagian besar masih berbasis layar dan persenjataan tradisional, kehadiran kapal seperti ini mengubah keseimbangan kekuatan secara drastis. Konflik yang terjadi tidak berlangsung sebagai pertempuran besar tunggal, melainkan rangkaian operasi militer yang sistematis. Inggris menargetkan pelabuhan-pelabuhan penting, menghancurkan benteng pertahanan, dan menguasai jalur perdagangan strategis. Di Sungai Pearl, kapal-kapal Inggris mampu menembus pertahanan dalam waktu singkat. Kota-kota pesisir seperti Zhoushan dan kemudian wilayah di sepanjang sungai Yangtze jatuh satu persatu. Ketika armada Inggris mencapai Nanjing, posisi tawar Qing praktis runtuh. Pada tahun 1842, Qing dipaksa menandatangani Treaty of Nanjing. Perjanjian ini mengakhiri Perang Candu Pertama, tetapi dengan konsekuensi yang jauh melampaui kekalahan militer. Selain membayar ganti rugi dalam jumlah besar dan membuka beberapa pelabuhan untuk perdagangan asing, Qing juga harus menyerahkan Pulau Hong Kong secara permanen kepada Inggris. Wilayah yang sebelumnya hanya menjadi titik persinggahan kapal dan basis penyelundupan kini berubah status menjadi koloni resmi. Namun, perjanjian ini tidak menyelesaikan ketegangan yang ada. Inggris dan kekuatan barat lainnya masih menginginkan akses yang lebih luas ke pasar Tiongkok, sementara Qing berusaha membatasi pengaruh asing. Ketidakseimbangan ini memicu konflik lanjutan yang dikenal sebagai Perang Candu Kedua pada 1856. Kali ini Inggris tidak bergerak sendiri. Prancis bergabung dalam operasi militer memperbesar tekanan terhadap Qing. Serangan dilakukan dengan skala yang lebih luas dan lebih dalam ke wilayah daratan. Pada tahun 1860, pasukan gabungan Inggris dan Prancis berhasil mencapai Beijing. Dalam salah satu momen paling simbolis, kompleks istana kekaisaran di Yuanmingyuan dijarah dan dibakar. Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan kekalahan militer, tetapi juga kehancuran simbol kekuasaan Qing di mata dunia. Kekalahan ini kembali memaksa Qing menandatangani perjanjian baru, termasuk Convention of Beijing. Dalam kesepakatan ini, selain konsesi dagang tambahan, Inggris memperoleh wilayah baru, bagian selatan semenanjung Kowloon. Dengan tambahan ini, kontrol Inggris atas wilayah di sekitar Hong Kong menjadi semakin luas dan strategis, memungkinkan mereka mengembangkan koloni dengan lebih terintegrasi.
Rangkaian peristiwa ini mengubah posisi Hong Kong secara fundamental. Dari sekadar titik singgah dalam jaringan penyelundupan, wilayah ini kini menjadi hasil langsung dari kemenangan militer dan tekanan diplomatik. Statusnya bukan lagi sementara atau informal, melainkan sah secara hukum internasional versi kekuatan Barat pada masa itu. Perubahan ini juga menandai awal dari pergeseran yang lebih besar, masuknya sistem hukum, ekonomi, dan administrasi yang berbeda dari yang berlaku di daratan Tiongkok. Dengan wilayah yang telah diamankan melalui perang dan perjanjian, Inggris tidak lagi sekadar berdagang di tepi kekuasaan Qing. Mereka mulai membangun sesuatu yang lebih permanen, sebuah pusat perdagangan yang diatur dengan prinsip-prinsip yang mereka bawa dari Eropa, berdiri di atas wilayah yang diperoleh melalui kekuatan militer dan perlahan membentuk karakter yang tidak lagi sejalan dengan sistem yang berlaku di daratan sekitarnya. Setelah perjanjian Nanjing mengalihkan kendali Pulau Hong Kong ke tangan Inggris, wilayah ini tidak diperlakukan sebagai koloni biasa yang sekadar berfungsi sebagai pangkalan militer. Pemerintah kolonial segera mengambil keputusan strategis, menjadikannya pelabuhan bebas. Tidak ada tarif impor, tidak ada pajak ekspor, dan hampir tidak ada pembatasan arus barang. Dalam konteks perdagangan Asia abad ke-19 yang masih dipenuhi regulasi ketat dan monopoli negara, kebijakan ini menciptakan ruang baru yang sangat terbuka bagi pedagang internasional. Keputusan ini langsung mengubah fungsi Hong Kong. Kapal-kapal dari India, Asia Tenggara, hingga Eropa mulai menjadikan pelabuhan ini sebagai titik transit utama. Barang-barang tidak lagi harus melewati sistem perizinan berlapis seperti di pelabuhan Qing. Pedagang dapat masuk, bertransaksi, dan keluar dengan relatif cepat. Dalam waktu singkat, Hong Kong berkembang sebagai simpul distribusi yang menghubungkan berbagai jalur perdagangan regional, termasuk perdagangan dengan Tiongkok daratan yang masih berada di bawah pembatasan sistem kanton. Namun pelabuhan bebas saja tidak cukup untuk menciptakan kepercayaan dalam skala global. Yang menjadi fondasi berikutnya adalah sistem hukum. Inggris memperkenalkan prinsip common law, sebuah sistem yang menempatkan preseden hukum, kontrak tertulis, dan perlindungan hak milik sebagai pilar utama. Pengadilan didirikan dengan prosedur yang relatif konsisten, dan sengketa dagang diselesaikan melalui mekanisme yang dapat diprediksi hasilnya. Bagi pedagang internasional, kepastian ini memiliki nilai yang sangat konkret. Kontrak yang ditandatangani di Hong Kong dapat ditegakkan melalui pengadilan yang memiliki otoritas jelas. Kepemilikan aset, baik berupa gudang, kapal, maupun barang dagangan, dilindungi oleh hukum yang tidak berubah secara tiba-tiba karena keputusan administratif. Dalam praktiknya, ini mengurangi risiko bisnis secara signifikan dibandingkan dengan beroperasi di wilayah yang sistem hukumnya tidak memberikan jaminan serupa. Kontrasnya terlihat jelas jika dibandingkan dengan kondisi di daratan Tiongkok pada periode yang sama. Sistem hukum Qing masih sangat bergantung pada otoritas administratif dan keputusan pejabat lokal. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi juga oleh posisi sosial, relasi politik, atau pertimbangan stabilitas lokal. Bagi pedagang asing, kondisi ini menciptakan ketidakpastian yang sulit diukur, terutama dalam transaksi berskala besar. Perbedaan ini secara bertahap membentuk karakter Hong Kong sebagai ruang yang terpisah, bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara institusional. Pedagang yang sebelumnya beroperasi di bawah pembatasan sistem Qing mulai memindahkan aktivitas mereka ke Hong Kong. Modal mengalir masuk, diikuti oleh jaringan distribusi, perusahaan dagang, dan layanan pendukung seperti perbankan serta asuransi. Kota yang awalnya hanya terdiri dari pelabuhan dan permukiman kecil mulai berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi yang kompleks. Pembangunan fisik kota mengikuti kebutuhan ini. Gudang-gudang besar didirikan di sepanjang pelabuhan untuk menampung barang dagangan. Jalan-jalan diperlebar untuk mendukung distribusi logistik.
Kawasan administratif dan permukiman untuk pejabat kolonial serta ekspatriat dibangun dengan standar yang berbeda dari kampung-kampung lokal yang dihuni pekerja dan pedagang Tionghoa. Pemisahan ini menciptakan dua lapisan kehidupan dalam satu kota. Satu yang diatur oleh sistem kolonial dengan fasilitas modern, dan satu lagi yang berkembang secara organik di bawah tekanan ekonomi yang terus meningkat. Dalam jangka panjang, kombinasi antara pelabuhan bebas dan sistem hukum yang stabil menjadikan Hong Kong lebih dari sekadar koloni. Ia berubah menjadi platform ekonomi yang menarik bagi aktor global, termasuk mereka yang ingin berinteraksi dengan pasar Tiongkok tanpa harus tunduk sepenuhnya pada sistem Qing. Perbedaan ini semakin memperlebar jarak karakter antara Hong Kong dan wilayah daratan di sekitarnya. Namun, di balik pertumbuhan yang terlihat stabil, terdapat satu keputusan strategis yang belum sepenuhnya terasa dampaknya. Untuk memperkuat posisi militernya di kawasan, Inggris mulai mempertimbangkan perluasan wilayah di luar pulau utama. Langkah ini membuka jalan bagi sebuah kesepakatan baru di akhir abad ke-19. Kesepakatan yang tampak menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi menyimpan batas waktu yang akan menentukan nasib Hong Kong di masa depan. Memasuki akhir abad ke-19, posisi Hong Kong sebagai pelabuhan bebas dan pusat perdagangan mulai stabil, tetapi lingkungan geopolitik di sekitarnya justru berubah semakin tidak pasti. Kekaisaran Qing yang sebelumnya mampu membatasi pengaruh asing, kini berada dalam kondisi lemah setelah serangkaian kekalahan militer. Situasi ini membuka ruang bagi kekuatan barat lain, Prancis di Indochina, Rusia di utara, dan Jerman di wilayah pesisir, untuk memperluas pengaruhnya ke Tiongkok. Bagi Inggris, ini bukan sekadar persaingan ekonomi, tetapi ancaman langsung terhadap keamanan Hong Kong. Secara geografis, wilayah yang dikuasai Inggris saat itu masih terbatas pada Pulau Hong Kong dan sebagian semenanjung Kowloon. Kedua wilayah ini memiliki garis pantai yang strategis, tetapi tidak memiliki kedalaman pertahanan. Di utara, daratan luas masih berada di bawah kendali Qing. Dalam kondisi konflik, posisi ini dianggap rentan. Artileri dari daratan dapat menjangkau pelabuhan dan pasukan darat dapat dengan mudah mendekati kawasan vital. Kekhawatiran ini mendorong Inggris untuk mencari solusi yang bersifat preventif. Solusi yang dipilih bukan pembangunan benteng semata, melainkan ekspansi wilayah. Inggris menilai bahwa untuk mengamankan Hong Kong secara efektif, mereka harus menguasai wilayah daratan di sekitarnya, menciptakan buffer zone yang cukup luas untuk menahan ancaman militer sebelum mencapai pusat pelabuhan. Dengan pertimbangan ini, tekanan diplomatik mulai diarahkan kepada pemerintah Qing untuk menyerahkan wilayah tambahan. Pada tahun 1898, kesepakatan tersebut akhirnya tercapai melalui Convention for the Extension of Hong Kong Territory. Dalam perjanjian ini, Qing tidak menyerahkan wilayah secara permanen, melainkan menyewakan area yang jauh lebih luas yang kemudian dikenal sebagai New Territories. Wilayah ini mencakup sekitar 90% dari total luas Hong Kong modern, termasuk daratan utama di utara Kowloon, serta ratusan pulau kecil di sekitarnya. Durasi sewa ditetapkan selama 99 tahun. Dalam praktik diplomasi saat itu, angka ini dianggap sangat panjang, cukup untuk melampaui beberapa generasi dan bagi banyak pihak hampir setara dengan kepemilikan permanen dalam konteks politik jangka pendek. Bagi Inggris, kesepakatan ini memberikan keuntungan strategis langsung. Mereka memperoleh ruang untuk membangun pertahanan yang lebih dalam, mengembangkan infrastruktur, dan memperluas aktivitas ekonomi tanpa harus menghadapi ancaman langsung dari daratan. Namun, struktur hukum dari perjanjian ini menyimpan perbedaan mendasar dibandingkan wilayah yang diperoleh sebelumnya. Pulau Hong Kong dan sebagian Kowloon diserahkan secara permanen melalui perjanjian pasca perang, sementara New Territories hanya berada di bawah hak sewa. Artinya, secara hukum internasional, kedaulatan atas wilayah tersebut tetap berada di tangan Tiongkok, hanya pengelolaannya yang berpindah sementara ke Inggris.
Perbedaan ini tidak langsung menjadi masalah dalam dekade-dekade awal. Inggris memperlakukan seluruh wilayah Hong Kong sebagai satu kesatuan administratif. Infrastruktur dibangun tanpa membedakan status hukum tiap wilayah. Jalan, rel kereta, sistem air bersih, dan permukiman berkembang hingga melintasi batas-batas yang sebelumnya bersifat politis. Secara fungsional, Hong Kong menjadi satu sistem terintegrasi yang bergantung pada wilayah daratan New Territories untuk kebutuhan ruang, sumber daya, dan logistik. Justru disinilah letak masalah jangka panjangnya. Ketergantungan terhadap wilayah yang statusnya tidak permanen menciptakan kondisi di mana masa depan seluruh koloni secara tidak langsung terikat pada satu tanggal yang telah ditentukan sejak awal. Selama tanggal itu masih jauh, implikasinya tidak terasa. Namun secara hukum, garis waktu tersebut tetap berjalan. Para diplomat dan perencana kolonial pada akhir abad ke-19 tampaknya tidak menganggap batas waktu ini sebagai ancaman serius. Dalam konteks kekuatan imperial saat itu, Inggris berada di puncak pengaruh global. Tidak ada indikasi bahwa dalam satu abad ke depan, posisi tersebut akan berubah secara drastis. Dengan asumsi seperti ini, masa sewa 99 tahun diperlakukan sebagai horizon yang terlalu jauh untuk menjadi pertimbangan operasional. Namun, asumsi ini bergantung pada satu hal yang tidak bisa dikendalikan, perubahan kekuatan global. Ketika keseimbangan geopolitik bergeser, perjanjian yang sebelumnya dianggap aman dapat berubah menjadi titik tekanan. Hong Kong yang dibangun sebagai pusat perdagangan modern di atas kombinasi wilayah permanen dan wilayah sewaan, secara perlahan membawa batas waktunya sendiri sejak awal ekspansi tersebut dilakukan. Selama beberapa dekade berikutnya, sistem ini tetap berjalan tanpa gangguan besar. Ekonomi tumbuh, populasi meningkat, dan peran Hong Kong dalam perdagangan regional semakin penting. Tetapi sebelum pertanyaan tentang masa depan wilayah sewaan itu benar-benar muncul ke permukaan, kawasan Asia Pasifik lebih dulu diguncang oleh konflik berskala global yang mengubah peta kekuasaan secara drastis dan membuka babak baru dalam sejarah Hong Kong. Stabilitas yang dibangun Inggris selama beberapa dekade di Hong Kong runtuh dalam hitungan hari ketika perang di Asia Pasifik meluas pada akhir 1941. Setelah serangan Jepang ke Pearl Harbor, operasi militer Kekaisaran Jepang bergerak cepat ke berbagai titik strategis, termasuk Hong Kong. Garnisun Inggris yang bertahan di wilayah ini terdiri dari pasukan terbatas, kombinasi tentara Inggris, Kanada, dan unit lokal yang tidak dirancang untuk menghadapi serangan skala penuh dari kekuatan militer modern. Serangan dimulai pada 8 Desember 1941. Pasukan Jepang menyeberang dari daratan menuju Kowloon, memanfaatkan keunggulan jumlah dan koordinasi. Dalam waktu singkat, pertahanan di daratan runtuh memaksa pasukan Inggris mundur ke Pulau Hong Kong. Upaya mempertahankan pulau berlangsung selama beberapa minggu, tetapi tekanan terus meningkat. Infrastruktur penting dihancurkan, suplai air terganggu, dan posisi pertahanan semakin terisolasi. Pada 25 Desember 1941 yang kemudian dikenal sebagai Black Christmas, Inggris menyerah. Hong Kong resmi jatuh ke tangan Jepang. Selama pendudukan yang berlangsung hingga 1945, struktur ekonomi dan sosial Hong Kong mengalami disrupsi besar. Sistem perdagangan yang sebelumnya terbuka dihentikan, mata uang berubah, distribusi pangan dikendalikan militer, dan banyak penduduk melarikan diri ke wilayah daratan untuk menghindari kekurangan bahan pokok. Populasi kota menyusut drastis. Hong Kong yang sebelumnya berfungsi sebagai pusat perdagangan internasional berubah menjadi wilayah pendudukan militer dengan prioritas logistik perang Jepang. Kondisi ini berakhir pada Agustus 1945 ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua dan menyerah, mengakhiri pendudukan mereka di wilayah-wilayah Asia, termasuk Hong Kong. Kekalahan ini menciptakan situasi yang tidak langsung stabil. Di banyak kawasan bekas pendudukan Jepang, muncul kondisi yang dikenal sebagai vacuum of power, kekosongan kekuasaan di mana otoritas lama telah runtuh, tetapi pengganti yang sah belum sepenuhnya hadir.
Di Hong Kong, situasi ini membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengklaim kendali. Pemerintah nasionalis Tiongkok yang saat itu masih diakui sebagai otoritas resmi Tiongkok melihat momentum ini sebagai kesempatan untuk mengambil kembali wilayah yang sebelumnya hilang akibat perjanjian yang dipaksakan. Dari sudut pandang mereka, kekalahan Jepang seharusnya membuka jalan bagi pemulihan kedaulatan, termasuk atas Hong Kong. Namun, Inggris tidak menunggu proses diplomasi berjalan. Menyadari bahwa kendali atas Hong Kong dapat hilang jika terlambat bertindak, Angkatan Laut Inggris segera mengorganisasi operasi untuk kembali ke wilayah tersebut. Armada dikirim secepat mungkin menuju pelabuhan Hong Kong dengan tujuan mengamankan titik-titik strategis sebelum pihak lain dapat mengisi kekosongan kekuasaan. Pada akhir Agustus 1945, kapal-kapal Inggris memasuki perairan Hong Kong. Pasukan Jepang yang tersisa diperintahkan untuk menyerah kepada Inggris, bukan kepada perwakilan Tiongkok. Dalam waktu singkat, kontrol administratif kembali diambil alih oleh otoritas kolonial Inggris. Langkah ini secara efektif mengunci status Hong Kong sebagai koloni Inggris. Meskipun secara geopolitik situasinya masih belum sepenuhnya stabil, keputusan untuk bergerak cepat ini memiliki dampak jangka panjang. Inggris tidak hanya merebut kembali wilayah yang hilang, tetapi juga mencegah perubahan status Hong Kong di momen yang sangat krusial. Jika ada jeda lebih lama, kemungkinan besar kendali atas wilayah ini bisa diperebutkan melalui jalur yang berbeda, baik militer maupun diplomatik. Namun, keberhasilan ini terjadi di tengah perubahan besar yang sedang berlangsung di daratan Tiongkok. Perang melawan Jepang baru saja berakhir, tetapi konflik internal antara nasionalis dan komunis kembali memanas. Dalam beberapa tahun, keseimbangan kekuatan di Tiongkok akan berubah secara drastis, membawa implikasi baru bagi posisi Hong Kong sebagai wilayah kolonial yang berada tepat di tepi perbatasan sebuah negara yang sedang mengalami transformasi politik besar. Inggris berhasil mengamankan kembali Hong Kong, tetapi perkembangan di daratan tidak bergerak ke arah yang menguntungkan bagi stabilitas jangka panjang mereka. Dalam waktu singkat, kekuatan baru akan muncul dan mengambil alih seluruh Tiongkok, menciptakan situasi yang jauh lebih kompleks daripada sekadar perebutan wilayah pasca perang. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir, konflik di daratan Tiongkok tidak ikut mereda. Justru sebaliknya, perang saudara antara nasionalis dan komunis kembali berlanjut dengan intensitas penuh. Dalam beberapa tahun, keseimbangan kekuatan berubah secara drastis. Pasukan komunis di bawah kepemimpinan Mao Zedong berhasil menguasai wilayah demi wilayah, mendorong pasukan nasionalis mundur hingga akhirnya menyeberang ke Taiwan. Pada tahun 1949, berdirilah Republik Rakyat Tiongkok sebagai kekuatan politik baru yang menguasai hampir seluruh daratan. Perubahan ini langsung memunculkan satu asumsi yang tampak logis di mata dunia internasional. Dengan kekuatan militer yang sedang berada di puncaknya, rezim komunis diperkirakan akan segera menyelesaikan satu sisa dari era kolonial, Hong Kong. Wilayah ini berada tepat di tepi perbatasan mereka, dikuasai oleh Inggris dan secara historis merupakan hasil dari perjanjian yang dipaksakan melalui perang. Dari sudut pandang kedaulatan, tidak ada alasan yang lebih kuat untuk segera merebutnya kembali. Namun, langkah yang diambil Beijing justru berlawanan dengan ekspektasi tersebut. Tidak ada operasi militer untuk merebut Hong Kong. Tidak ada mobilisasi pasukan dalam skala besar ke wilayah perbatasan. Wilayah yang secara strategis dan simbolis penting itu dibiarkan tetap berada di bawah kendali Inggris. Keputusan ini tidak lahir dari kelemahan militer, melainkan dari perhitungan ekonomi dan geopolitik yang sangat spesifik. Pada saat itu, Tiongkok baru saja keluar dari perang panjang yang menghancurkan infrastruktur, produksi, dan sistem distribusi nasional. Industri dalam negeri belum pulih, sistem keuangan belum stabil, dan akses terhadap perdagangan internasional sangat terbatas. Dalam kondisi seperti ini, konfrontasi langsung dengan kekuatan Barat berisiko memicu isolasi total. Risiko tersebut bukan sekadar kemungkinan, tetapi hampir pasti.
Jika Tiongkok bergerak untuk merebut Hong Kong secara militer, respons dari negara-negara barat kemungkinan besar berupa embargo ekonomi yang ketat. Akses terhadap mesin industri, obat-obatan, teknologi, dan terutama mata uang asing dapat terputus dalam waktu singkat. Bagi negara yang sedang mencoba membangun kembali ekonominya, isolasi seperti ini dapat memperlambat proses pemulihan secara signifikan. Disinilah peran Hong Kong berubah dari simbol kolonial menjadi instrumen ekonomi. Dengan tetap berada di bawah administrasi Inggris, Hong Kong memiliki akses langsung ke jaringan perdagangan global yang tidak dimiliki oleh daratan Tiongkok. Sistem keuangan yang menggunakan mata uang konvertibel, pelabuhan bebas yang terbuka, serta hubungan dagang dengan berbagai negara menjadikannya titik masuk yang efektif bagi barang dan modal internasional. Pemerintah Tiongkok mulai memanfaatkan kondisi ini secara tidak langsung, melalui jaringan pedagang, perusahaan perantara, dan entitas semi-resmi. Berbagai transaksi dilakukan melalui Hong Kong. Barang-barang yang sulit diakses langsung oleh daratan dapat masuk melalui pelabuhan ini. Mata uang asing dapat diperoleh melalui aktivitas perdagangan yang tercatat di bawah yurisdiksi Hong Kong. Bahkan dalam beberapa kasus, perusahaan yang berbasis di Hong Kong digunakan sebagai perantara untuk menjembatani hubungan ekonomi dengan pihak luar. Dengan kata lain, keberadaan Hong Kong sebagai wilayah kolonial justru memberikan celah yang tidak bisa digantikan oleh wilayah lain pada saat itu. Ia berfungsi sebagai pintu belakang yang memungkinkan Tiongkok tetap terhubung dengan ekonomi global tanpa harus membuka diri secara penuh atau menghadapi tekanan politik langsung dari blok barat. Keputusan untuk tidak merebut Hong Kong juga mencerminkan prioritas yang lebih luas. Bagi Mao dan kepemimpinan komunis, konsolidasi kekuasaan di dalam negeri, stabilisasi ekonomi, dan penguatan sistem politik menjadi agenda utama. Mengambil Hong Kong secara paksa mungkin memberikan kemenangan simbolis, tetapi tidak memberikan solusi terhadap kebutuhan mendesak yang dihadapi negara saat itu. Pilihan ini menciptakan situasi yang unik, sebuah wilayah yang secara geografis berada di dalam batas Tiongkok, tetapi secara sistem ekonomi dan hukum beroperasi dengan prinsip yang berbeda dan secara strategis justru dimanfaatkan oleh negara yang secara ideologis menentang sistem tersebut. Keberadaan dua sistem ini berdampingan bukan karena kompromi formal, tetapi karena kebutuhan praktis yang tidak bisa dihindari. Seiring waktu, fungsi Hong Kong sebagai penghubung ini semakin terlihat jelas. Ia tidak hanya menjadi titik perdagangan, tetapi juga jalur keluar bagi manusia dan modal yang ingin meninggalkan daratan. Ketika tekanan politik dan ekonomi meningkat di bawah sistem baru, banyak pihak melihat Hong Kong sebagai satu-satunya tempat yang masih menawarkan akses ke dunia luar, sebuah ruang yang berbeda meskipun berada tepat di batas negara yang sama. Keputusan Beijing untuk tidak merebut Hong Kong pada 1949 membuka konsekuensi lain yang tidak kalah besar. Wilayah ini bukan hanya tetap terhubung dengan dunia luar, tetapi juga menjadi tujuan utama bagi mereka yang ingin keluar dari sistem baru di daratan. Dalam waktu singkat, perbatasan antara Tiongkok dan Hong Kong berubah menjadi jalur migrasi besar-besaran. Arus manusia bergerak bukan dalam jumlah ratusan atau ribuan, tetapi jutaan. Gelombang ini datang dari berbagai latar belakang. Di satu sisi, terdapat warga biasa yang meninggalkan desa dan kota kecil karena ketidakpastian ekonomi dan perubahan struktur sosial yang cepat. Di sisi lain, terdapat kelompok yang membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, modal, jaringan bisnis, dan pengalaman industri. Banyak di antaranya berasal dari kota-kota seperti Shanghai, yang sebelumnya merupakan pusat perdagangan dan manufaktur terbesar di Tiongkok sebelum revolusi. Kedatangan kelompok terakhir ini mengubah struktur ekonomi Hong Kong secara langsung. Mereka tidak datang sebagai tenaga kerja semata, tetapi sebagai pelaku usaha yang sudah memiliki pengalaman mengelola produksi dan distribusi dalam skala besar. Dengan membawa modal dan pengetahuan, mereka mulai mendirikan pabrik-pabrik baru, terutama di sektor tekstil. Industri ini dipilih bukan tanpa alasan. Ia membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar,
teknologi yang relatif sederhana, dan dapat dengan cepat menghasilkan produk untuk pasar ekspor. Tenaga kerja untuk sektor ini tersedia dalam jumlah melimpah. Para pengungsi yang datang tanpa aset menjadi sumber tenaga kerja murah yang siap bekerja dalam kondisi yang keras. Kombinasi antara pengusaha berpengalaman dan tenaga kerja besar ini menciptakan fondasi industrialisasi yang berlangsung sangat cepat. Dalam waktu beberapa dekade, Hong Kong bertransformasi dari pelabuhan transit menjadi pusat manufaktur yang memproduksi barang untuk pasar global. Perubahan ini juga didukung oleh sistem yang sudah lebih dulu dibangun oleh Inggris. Pelabuhan bebas memungkinkan barang hasil produksi diekspor tanpa hambatan tarif. Sistem hukum yang stabil memberikan kepastian bagi investasi dan kontrak dagang. Infrastruktur pelabuhan dan logistik yang terus berkembang mempercepat distribusi barang ke berbagai negara. Semua elemen ini saling terhubung, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berbasis ekspor. Seiring waktu, struktur ekonomi Hong Kong kembali mengalami pergeseran. Ketika biaya tenaga kerja mulai meningkat dan industri manufaktur berpindah ke wilayah lain yang lebih murah, Hong Kong beralih menjadi pusat keuangan dan jasa. Bank-bank internasional, perusahaan investasi, dan lembaga keuangan mulai menjadikan kota ini sebagai basis operasi untuk mengakses pasar Asia. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari akumulasi kepercayaan terhadap sistem yang telah terbentuk sejak masa kolonial. Di balik pertumbuhan ekonomi ini, muncul perubahan sosial yang tidak kalah penting. Generasi yang lahir dan tumbuh di Hong Kong mulai melihat diri mereka dalam kerangka yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka tidak mengalami langsung kehidupan di daratan Tiongkok sebelum revolusi. Lingkungan yang mereka kenal adalah kota dengan sistem hukum Inggris, ekonomi pasar bebas, dan keterhubungan dengan dunia internasional. Perbedaan pengalaman ini menciptakan jarak identitas. Bagi sebagian orang, label orang Tiongkok tidak lagi sepenuhnya mencerminkan realitas kehidupan mereka. Sebaliknya, identitas sebagai orang Hong Kong mulai muncul sebagai bentuk pengakuan terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang mereka alami sehari-hari. Identitas ini tidak hanya bersifat kultural, tetapi juga mencerminkan perbedaan cara pandang terhadap hukum, kebebasan individu, dan hubungan dengan negara. Jurang ini semakin terasa ketika dibandingkan dengan kondisi di daratan yang berada di bawah sistem ekonomi terpusat dan kontrol politik yang lebih ketat. Hong Kong berkembang sebagai ruang dengan kebebasan ekonomi yang luas, sementara daratan bergerak dalam arah yang berbeda. Perbedaan ini tidak hanya terlihat dalam angka pertumbuhan atau struktur industri, tetapi juga dalam cara masyarakat memahami peran negara dan individu. Dalam beberapa dekade, Hong Kong mencapai tingkat kemakmuran yang menempatkannya sebagai salah satu pusat ekonomi paling penting di Asia. Kota ini tidak lagi sekadar perantara antara Tiongkok dan dunia, tetapi menjadi aktor utama dalam sistem keuangan global. Namun, di tengah pencapaian ini, satu elemen yang telah ditanam sejak akhir abad ke-19 mulai kembali relevan. Status wilayah yang sebagian besar dibangun di atas tanah sewaan perlahan mendekati batas waktunya. Sistem yang selama ini berjalan tanpa gangguan mulai menghadapi kenyataan bahwa fondasi hukumnya memiliki tanggal kedaluarsa. Ketika ekonomi mencapai puncaknya dan identitas lokal semakin menguat, pertanyaan tentang apa yang akan terjadi setelah masa sewa berakhir tidak lagi bisa dihindari. Memasuki dekade 1970-an dan 1980-an, satu fakta yang selama puluhan tahun berada di latar belakang mulai bergerak ke depan. Masa sewa New Territories yang ditandatangani pada 1898 akan berakhir pada tahun 1997. Selama wilayah ini masih berada di bawah kendali Inggris, pertumbuhan Hong Kong dapat berlangsung tanpa gangguan berarti. Namun ketika batas waktu itu semakin dekat, muncul satu pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Apa yang akan terjadi ketika 90% wilayah Hong Kong secara hukum harus dikembalikan kepada Tiongkok? Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan legal, tetapi menyentuh aspek paling mendasar dari keberlangsungan kota itu sendiri. Pulau Hong Kong dan Kowloon yang secara status dimiliki secara permanen oleh Inggris tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk berdiri sendiri.
Pasokan air bersih sebagian besar berasal dari waduk dan sistem distribusi yang berada di New Territories. Jalur transportasi, distribusi pangan, hingga jaringan energi juga terintegrasi dengan wilayah daratan tersebut. Tanpa New Territories, dua wilayah inti Hong Kong akan kehilangan fondasi logistiknya. Kondisi ini menciptakan posisi yang sulit bagi Inggris. Secara teori, mereka dapat mempertahankan Pulau Hong Kong dan Kowloon. Namun dalam praktiknya, mempertahankan dua wilayah itu tanpa New Territories hampir tidak mungkin dilakukan. Kota yang selama ini berkembang sebagai satu kesatuan akan terpecah dan fungsi ekonominya akan terganggu secara serius. Dalam situasi seperti ini, pilihan yang tersedia bukan lagi soal mempertahankan sebagian wilayah, tetapi apakah mereka dapat mempertahankan Hong Kong dalam bentuk apapun. Di sisi lain, Tiongkok yang telah dipimpin oleh Deng Xiaoping melihat momen ini sebagai kesempatan untuk menyelesaikan persoalan kedaulatan yang telah tertunda lebih dari 1 abad. Namun pendekatan yang ia ambil tidak berhenti pada tuntutan pengembalian wilayah. Deng memahami bahwa Hong Kong bukan sekadar tanah, melainkan sebuah sistem ekonomi yang telah terhubung dengan dunia internasional dan tidak bisa digantikan dalam waktu singkat. Kesadaran ini mendorong Deng untuk tidak hanya menekan, tetapi juga merumuskan arah solusi. Alih-alih memaksakan integrasi penuh yang berisiko merusak stabilitas, ia mulai mengembangkan pendekatan yang memungkinkan Hong Kong tetap berfungsi seperti sebelumnya, sekaligus berada di bawah kedaulatan Tiongkok. Dengan cara ini, pengembalian wilayah tidak berarti penghentian sistem yang telah menopang kemakmurannya. Negosiasi antara Inggris dan Tiongkok dimulai dalam suasana yang tidak seimbang. Pada awal 1980-an, Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher datang ke Beijing dengan posisi formal yang masih mengacu pada perjanjian lama bahwa sebagian wilayah Hong Kong dimiliki secara permanen oleh Inggris. Namun posisi ini segera berbenturan dengan realitas di lapangan dan sikap tegas dari pihak Tiongkok. Deng Xiaoping menyampaikan bahwa seluruh wilayah Hong Kong tanpa pengecualian harus kembali ke kedaulatan Tiongkok. Ia tidak hanya mengandalkan argumen historis, tetapi juga menegaskan bahwa Tiongkok memiliki kemampuan untuk mengambil alih wilayah tersebut jika diperlukan. Pada saat yang sama, ia mengarahkan pembicaraan ke satu kerangka yang lebih luas. Bagaimana pengembalian itu bisa dilakukan tanpa merusak stabilitas ekonomi yang telah terbentuk. Selain tekanan politik, Inggris juga harus menghadapi kenyataan bahwa stabilitas ekonomi Hong Kong sangat bergantung pada kepercayaan pasar. Ketidakpastian mengenai masa depan wilayah ini dapat memicu pelarian modal dan mengguncang sistem keuangan yang telah dibangun selama beberapa dekade. Artinya, keputusan yang diambil tidak hanya berdampak pada hubungan diplomatik, tetapi juga pada keberlangsungan ekonomi Hong Kong itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, ruang kompromi mulai terbentuk. Tiongkok tidak ingin menghancurkan sistem ekonomi Hong Kong yang telah terbukti efektif, sementara Inggris ingin memastikan bahwa transisi tidak merusak stabilitas yang telah mereka bangun. Dari titik inilah, gagasan yang sebelumnya tidak memiliki preseden mulai mengambil bentuk, sebuah formula yang memungkinkan dua sistem berbeda berjalan dalam satu kedaulatan. Kesepakatan ini kemudian diformalkan dalam Sino-British Joint Declaration. Dalam dokumen tersebut, Inggris setuju untuk mengembalikan seluruh wilayah Hong Kong kepada Tiongkok pada tahun 1997. Sebagai gantinya, Tiongkok berkomitmen untuk mempertahankan sistem ekonomi kapitalis, hukum berbasis common law, serta tingkat otonomi yang tinggi selama 50 tahun setelah penyerahan. Bagi Inggris, ini adalah cara untuk keluar dari situasi tanpa jalan militer yang realistis, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi Hong Kong hingga hari terakhir kekuasaan mereka. Bagi Tiongkok, ini adalah hasil dari pendekatan yang menggabungkan tekanan kedaulatan dengan desain sistem yang dirancang untuk menjaga kesinambungan ekonomi. Kesepakatan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa wilayah, tetapi juga menetapkan bagaimana wilayah tersebut akan dijalankan setelah kembali. Dengan dokumen tersebut, masa depan Hong Kong tidak lagi ditentukan oleh spekulasi, melainkan oleh jadwal yang sudah disepakati secara resmi.
Waktu mulai dihitung mundur menuju 1997 dan seluruh dunia mengetahui bahwa sebuah perubahan besar akan terjadi, bukan sekadar perpindahan kekuasaan, tetapi peralihan yang dirancang untuk menjaga dua sistem tetap berjalan dalam satu negara. Pada malam 30 Juni 1997, langit Hong Kong diguyur hujan ketika sebuah era yang berlangsung lebih dari 1,5 abad mencapai akhirnya. Di kawasan pusat pemerintahan, upacara penyerahan kedaulatan berlangsung dengan protokol yang ketat. Bendera Inggris perlahan diturunkan dari tiangnya, mengakhiri kehadiran Imperium Britania di wilayah ini. Tidak ada pertempuran, tidak ada perebutan kekuasaan secara terbuka, hanya sebuah transisi yang dijalankan sesuai jadwal yang telah disepakati lebih dari 1 dekade sebelumnya. Momen ini bukan sekadar seremoni simbolik, ia menandai perubahan status hukum dan politik Hong Kong secara menyeluruh. Tepat setelah tengah malam, kedaulatan resmi berpindah ke tangan Republik Rakyat Tiongkok. Hong Kong tidak lagi menjadi koloni, tetapi juga tidak sepenuhnya diserap ke dalam sistem daratan. Sebaliknya, wilayah ini memasuki status baru sebagai daerah administratif khusus, sebuah bentuk pemerintahan yang dirancang untuk mempertahankan perbedaan yang telah terbentuk selama lebih dari 1 abad. Struktur baru ini tidak muncul secara spontan pada hari penyerahan. Ia telah disiapkan melalui kerangka hukum yang dirumuskan sebelumnya, yaitu Basic Law. Dokumen ini berfungsi sebagai konstitusi mini yang mengatur bagaimana Hong Kong akan dijalankan setelah kembali ke Tiongkok. Di dalamnya terdapat ketentuan yang menjamin bahwa sistem ekonomi kapitalis tetap dipertahankan, mata uang Hong Kong dolar tetap digunakan, dan sistem hukum berbasis common law tetap berlaku. Selain itu, Basic Law juga memberikan tingkat otonomi yang luas dalam urusan domestik. Hong Kong mempertahankan sistem administratifnya sendiri, memiliki pengadilan independen, dan mengelola kebijakan ekonomi serta keuangannya tanpa intervensi langsung dari Beijing dalam banyak aspek. Pengaturan ini dirancang untuk memastikan bahwa fungsi Hong Kong sebagai pusat keuangan global tidak terganggu oleh perubahan kedaulatan. Di atas kertas, sistem ini memiliki batas waktu yang jelas, 50 tahun sejak penyerahan hingga 2047. Selama periode tersebut, prinsip satu negara, dua sistem menjadi fondasi hubungan antara Hong Kong dan Tiongkok daratan. Ini bukan sekadar kompromi politik, tetapi sebuah eksperimen yang belum pernah diterapkan dalam skala seperti ini sebelumnya, menggabungkan dua sistem ekonomi dan hukum yang berbeda dalam satu kerangka negara. Namun di balik keteraturan transisi ini, terdapat lapisan lain yang tidak terlihat dalam upacara tersebut. Formula yang memungkinkan semua ini terjadi dirancang bertahun-tahun sebelumnya oleh kepemimpinan di Beijing dengan pendekatan yang tidak mengandalkan kekuatan militer, melainkan perhitungan jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi dan posisi global Hong Kong. Sistem yang kini mulai dijalankan adalah hasil dari keputusan strategis yang diambil jauh sebelum hari penyerahan itu tiba. Ironinya, arsitek utama dari pendekatan tersebut tidak menyaksikan langsung momen yang ia rancang. Deng Xiaoping yang mendorong konsep pengembalian Hong Kong dengan mempertahankan sistemnya telah wafat beberapa bulan sebelum penyerahan berlangsung. Keputusan-keputusan yang ia dorong tetap berjalan sesuai rencana, tetapi tanpa kehadirannya pada saat hasil akhirnya diwujudkan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa transisi Hong Kong bukanlah hasil dari satu peristiwa tunggal, melainkan akumulasi dari serangkaian keputusan yang diambil dalam rentang waktu yang panjang. Hari penyerahan hanyalah titik di mana semua keputusan itu bertemu dalam satu momen yang terlihat sederhana, tetapi membawa implikasi yang luas bagi masa depan wilayah tersebut. Setelah seremoni selesai dan sistem baru mulai berjalan, Hong Kong memasuki fase yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Secara resmi berada di bawah kedaulatan Tiongkok, tetapi dengan mekanisme yang mempertahankan banyak aspek dari masa lalunya. Dalam jangka pendek, sistem ini memberikan stabilitas yang dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan pasar dan keberlanjutan ekonomi.
Namun keberlanjutan tersebut bergantung pada satu hal yang tidak sepenuhnya bisa dikunci oleh dokumen hukum, bagaimana interpretasi dan pelaksanaan prinsip dua sistem akan berkembang seiring waktu. Ketika dinamika politik dan ekonomi berubah, keseimbangan yang dijanjikan dalam kerangka ini mulai menghadapi tekanan yang tidak selalu dapat diantisipasi sejak awal. Dalam tahun-tahun awal setelah 1997, kerangka satu negara, dua sistem berjalan relatif stabil. Hong Kong tetap berfungsi sebagai pusat keuangan global, arus modal tetap masuk, dan sistem hukum yang diwariskan dari masa kolonial masih menjadi rujukan dalam aktivitas ekonomi. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul ketegangan yang tidak sepenuhnya terlihat di awal transisi. Ketegangan antara jaminan otonomi yang tertulis di dalam Basic Law dan arah kebijakan politik dari Beijing. Perubahan ini tidak terjadi dalam satu keputusan besar, tetapi melalui serangkaian langkah yang secara bertahap mengubah batas otonomi tersebut. Di tingkat masyarakat, muncul kecemasan yang semakin terasa. Integrasi ekonomi dengan daratan memang meningkat, tetapi bersamaan dengan itu muncul kekhawatiran tentang masuknya pengaruh politik dan budaya yang lebih kuat. Bahasa, sistem pendidikan, hingga ruang publik mulai menjadi arena perdebatan mengenai identitas dan arah masa depan Hong Kong. Ketegangan ini mencapai bentuk terbuka dalam gelombang protes yang berlangsung dalam beberapa fase. Pada tahun 2014, gerakan yang dikenal sebagai Aksi Payung muncul sebagai respons terhadap rencana reformasi pemilu yang dianggap membatasi pilihan kandidat kepala pemerintahan. Demonstrasi berlangsung selama berminggu-minggu dengan tuntutan utama agar warga Hong Kong memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka tanpa seleksi awal dari otoritas pusat. Beberapa tahun kemudian ketegangan kembali meningkat dalam skala yang lebih besar. Pada 2019, rencana undang-undang ekstradisi yang memungkinkan tersangka di Hong Kong diadili di daratan memicu protes massal. Aksi ini tidak hanya menolak satu kebijakan, tetapi berkembang menjadi gerakan yang mempertanyakan arah keseluruhan hubungan antara Hong Kong dan Beijing. Jalan-jalan utama dipenuhi demonstran, aktivitas ekonomi terganggu, dan situasi keamanan menjadi semakin kompleks. Respons dari Beijing dan pemerintah Hong Kong bergerak ke arah yang lebih tegas. Pada tahun 2020 diberlakukan Hong Kong National Security Law yang memberikan kewenangan luas untuk menindak aktivitas yang dianggap mengancam keamanan negara. Definisi pelanggaran dalam undang-undang ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari subversi hingga kolusi dengan kekuatan asing. Dalam praktiknya, aturan ini digunakan untuk membatasi ruang gerak oposisi politik dan aktivitas protes. Langkah ini diikuti oleh reformasi sistem pemilu yang memperkenalkan prinsip bahwa hanya patriot yang dapat mencalonkan diri atau menduduki jabatan publik. Mekanisme seleksi kandidat diperketat dan struktur lembaga legislatif diubah untuk memastikan bahwa hasil pemilu tidak lagi membuka ruang bagi oposisi dalam skala yang sama seperti sebelumnya. Perubahan ini secara langsung memengaruhi dinamika politik lokal yang sebelumnya lebih terbuka. Dampaknya terlihat dalam berbagai aspek kehidupan. Banyak organisasi sipil dan media independen menghadapi tekanan yang lebih besar. Sebagian tokoh oposisi ditahan atau memilih meninggalkan Hong Kong. Di sisi lain, aktivitas ekonomi utama tetap berjalan dan Hong Kong masih mempertahankan perannya sebagai pusat keuangan internasional, meskipun dengan lanskap politik yang berbeda dari satu dekade sebelumnya. Kondisi ini menempatkan Hong Kong dalam posisi yang tidak sepenuhnya stabil. Di satu sisi, elemen-elemen yang membuatnya berbeda, sistem hukum, infrastruktur keuangan, dan koneksi global masih ada. Di sisi lain, batas antara otonomi lokal dan kontrol pusat semakin bergeser. Perubahan ini tidak selalu terlihat dalam satu peristiwa besar, tetapi terasa dalam akumulasi kebijakan yang mengarah pada satu pola yang sama. Situasi Hong Kong hari ini memperlihatkan bagaimana sebuah sistem yang dirancang untuk menjaga dua realitas dapat menghadapi tekanan ketika salah satu sisi mulai mengambil peran yang lebih dominan.
Dalam konteks ini, pertanyaan yang muncul bukan lagi sekadar apakah Hong Kong masih berbeda, tetapi seberapa jauh perbedaan itu dapat bertahan di tengah perubahan yang terus berlangsung. Sejarah Hong Kong memperlihatkan satu pola yang berulang. Keputusan besar tidak selalu ditentukan oleh ideologi, tetapi oleh kebutuhan yang paling mendesak. Inggris mempertahankan Hong Kong karena kepentingan perdagangan. Tiongkok membiarkannya tetap berbeda karena kebutuhan ekonomi. Bahkan saat pengembalian kedaulatan terjadi, sistem yang dipilih bukan yang paling konsisten secara politik, melainkan yang paling memungkinkan untuk menjaga stabilitas. Dalam proses tersebut, hukum dan perjanjian internasional berperan penting, tetapi tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Perjanjian Nanjing, Konvensi 1898, hingga Deklarasi 1984 menunjukkan bahwa dokumen hukum hanya bertahan sejauh didukung oleh keseimbangan kekuatan yang melatar belakanginya. Ketika kekuatan itu berubah, interpretasi dan pelaksanaannya ikut bergeser. Hong Kong hari ini berada di titik di mana dua warisan tersebut, kepentingan ekonomi dan realitas politik, semakin sulit dipisahkan. Ia tetap menjadi pusat keuangan global, tetapi dalam ruang yang batas otonominya tidak lagi sepenuhnya seperti yang dijanjikan di awal. Batas waktu 2047 tidak lagi terasa jauh. Ketika masa itu tiba, pertanyaannya bukan lagi bagaimana Hong Kong berbeda, melainkan apakah perbedaan itu masih memiliki ruang untuk bertahan atau justru akan menjadi bagian dari sesuatu yang sepenuhnya baru.